Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimahullah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu yang baru saya dapatkan, yaitu berkaitan dengan 3 jenis ibadah yang dapat kita lakukan atas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini adalah suatu amalan, ya. Amalan agar ini diridhai oleh Allah dan nanti dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini akan saya sampaikan jenis-jenis ibadah, ya, yang akan saya sampaikan. Ada 3, ya, ada 3 apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita punya sehingga ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Yang pertama yaitu ibadah badan, yaitu apa? Kita menggunakan tubuh kita, ya, kita menggunakan tubuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan gini, kita punya telinga, ya. Kita punya telinga. Itu tujuan kita bukan hanya mendengar saja, ya. Berarti kalau kita punya telinga agar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus gunakan mendengarkan hal-hal yang baik. Misalkan kita gunakan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan pengajian, ya. Kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif. Nah, itu berarti telinga kita itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata kita itu digunakan untuk ibadah, misalkan kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, ya. Misalkan mata kita bisa digunakan untuk membaca Al-Qur'an, gitu, ya. Kita gunakan untuk melihat suatu hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak merusak iman kita, ya. Kemudian kita punya mulut atau bibir ini. Nah, maka harus kita gunakan hal-hal yang baik juga. Kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir, menasihati yang baik-baik kepada orang lain, dan berucap yang baik. Nah, itu adalah ibadah yang berkaitannya dengan badan kita. Misalkan kita diberi kaki yang sehat, nah, maka kita gunakan kaki ini untuk melangkah hal-hal yang positif. Kita gunakan langkah kaki kita untuk ke masjid, ke majelis ilmu, ya. Itu adalah salah satu dari apa yang kita punya yang diberikan oleh Allah agar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita usahakan apa yang kita punya dalam tubuh kita ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman rahimahullah, itu yang pertama, ya. Kita dikasih panca indera, misalkan, ya, panca indera tangan, kaki, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah badan. Kemudian yang kedua yaitu ibadah harta. Nah, ini, ya, harta itu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa harta yang kita punya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan titipan dari Allah. Nah, coba kita lihat apa yang diperintahkan oleh Allah dengan harta, misalkan, ya. Allah itu memerintahkan harta yang dimiliki oleh manusia, misalkan, ya, itu digunakan untuk dalam Al-Qur'an itu diperintahkan untuk zakat, misalkan. Kemudian juga untuk infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, ghanimah. Nah, jadi dalam perintah Allah itu, ya, sudah dijelaskan bahwa zakat adalah uang, harta dan sebagainya itu agar diarahkan ke situ, ya, untuk zakat, untuk infak, ya. Nah, itu adalah tujuannya agar apa yang kita punya, harta misalkan, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan harta itu bukan kita hambur-hamburkan, misalkan, gitu, ya. Itu kan termasuk kegiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini misalkan kalau kita punya harta, maka bersedekahlah kepada saudara kerabat, misalkan, gitu, ya, kepada tetangga yang membutuhkan, kepada anak yatim piatu, ya,
kepada fakir miskin. Nah, itu sebenarnya mereka-mereka itu adalah tempat-tempat kita sebagai ladang pahala bagi kita semua yang memiliki harta. Ya. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah itu pernah bersabda ya, itu barang siapa yang membangun masjid karena mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya istana yang megah. Sahih Bukhari. Nah, ini ada sahih ya dari Bukhari. Sahabat beriman rahimahullah, kemudian yang ketiga ya, yaitu ibadah hati. Nah, ibadah hati ini meliputi misalkan sabar itu ya, berkaitan dengan hati ya, sabar, ridho, ikhlas, kemudian tawakal, rendah hati, qanaah itu ya, tidak riya. Nah, itu merupakan sifat-sifat hati ya. Nah, itu merupakan apa yang dianjurkan oleh Allah agar kita itu bersikap demikian. Nah, karena apa? Karena hati ini merupakan standar dari kebaikan amalan yang diperbuat oleh manusia. Ibarat sebagai pemimpin. Jadi kalau baiknya hati itu akan mempengaruhi juga baiknya dari amalan ibadah. Begitu juga keburukan hati yang buruk itu juga akan berpengaruh juga pada buruknya amalan badan. Nah, maka hati ini merupakan sebagai pemimpin ya, pemimpin dari tubuh kita ini. Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih demikian, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat daging, segumpal daging. Jika itu baik, maka tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka tubuh juga rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim. Nah, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa amalan badan itu tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati. Karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan tadi kan sebagai prajurit ya. Nah, jadi misalkan gini, janganlah sholat kita itu hanya untuk menunjukkan kita sebagai orang yang paling ahli ibadah. Nah, jadi ini kan kaitannya dengan hati ya. Berarti padahal sholat itu kan baik, tapi kalau hatinya dengan memiliki tujuan yang lain, maka akan sia-sia. Janganlah kita sedekah ya, itu hanya untuk apa? Jangan hanya untuk agar kita dipandang orang yang paling kaya atau orang yang paling mampu. Nah, itu karena apa? Itu juga hati juga mempengaruhi ya. Nah, padahal sedekah itu kan baik. Nah, tapi kalau hatinya agar dipuji, agar dipandang orang paling mampu, nah itu adalah maka akan sia-sia itu sedekahnya. Nah, janganlah kalau kita membaca Al-Qur'an ya, agar memiliki tujuan apa? Agar orang memandang kita itu paling pandai untuk membaca. Nah, itu karena apa? Karena dengan tujuan yang bisa membengkokkan tujuan, maka akan sia-sia. Padahal yang kita lakukan baik ya, sholat, kemudian sedekah, membaca Al-Quran, itu kan baik. Tapi kalau tujuannya sudah tidak kepada Allah, nah maka tidak dinilai ibadah oleh Allah. Jadi kan sia-sia apa yang dilakukan. Nah, oleh karena itu sangat penting antara ketika tadi ya, amalan harta, amalan badan, dan amalan hati. Dan yang penting adalah amalan hati ini ya, sebagai pondasi ketika kita akan berbuat. Sahabat beriman rahimahullah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Tadi ada tiga jenis ibadah. Yang pertama ibadah badan ya, kita diberikan badan yang sehat, panca indera yang lengkap, sehat, dan tangan, kaki, dan sebagainya ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menitipkan harta kepada kita, maka harus kita usahakan harta ini kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai dihitung sia-sia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu ibadah hati. Nah, ini juga sangat penting. Tanamkan hati kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbuat, jangan sampai terracuni oleh hal-hal yang bersifat ingin dinilai oleh manusia. Ya, demikianlah yang dapat saya sampaikan.
sedikit tentang ibadah. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.